Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di siang hari yang agak mendung, yang mudah-mudahan turun hujan sebagai rahmat Allah yang turun kepada kita. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kesehatan, kebahagiaan, dan yang paling utama adalah selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Studium General hari ini adalah kita akan membahas tema kita tentang kunci menuju kemenangan atau menuju keberuntungan. The key to the victory. Victory itu artinya kemenangan ya? Atau keberuntungan? Sama, oke. Baik. Alhamdulillah dalam kajian kita selalu kita mengacu kepada Al-Quran. Karena memang kajian kita adalah kajian Al-Quran. Bahkan sekarang sudah bukan sekedar Hubadifa Center lagi, tapi sudah Hubadifa Quranic Faculty. Fakultas Al-Quran Hubadifa. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal nanti. Walaupun kita mungkin tidak akan menyaksikannya. Walaupun nanti kita sudah tidak ada di dunia, mudah-mudahan anak cucu kita yang akan meneruskan sepak terjang apa yang selama ini sudah kita jalani, apa yang selama ini sudah kita bina, mudah-mudahan Allah mengabulkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat di waktu-waktu yang akan datang. Umi-umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita adalah kajian Alif Lam Mim. Sebagaimana kita tahu, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang namanya huruf-huruf muqatta'ah. Disebutnya apa? Muqatta'ah. Jadi yang terpisah. Alif, Lam, Mim. Secara pengertian itu sulit untuk diartikan karena alif itu huruf, lam itu huruf, dan mim itu juga huruf. Sementara huruf itu tidak ada artinya kecuali kalau dia sudah dirangkai menjadi satu kata. Jadi kalau begitu kata itu apa? Adalah rangkaian huruf-huruf yang disusun dan memiliki makna. Itulah arti dari kata. Nah, kalimat. Kalau kalimat, gabungan kata-kata ya. Susunan dari kata-kata yang disusun dan memiliki arti atau makna. Itu kalimat. Perlu kita bedakan, karena kita mengkaji dalam bahasa Al-Quran. Dalam bahasa Al-Quran, kata itu kalimat. Lalu kalau kalimat apa? Kalimat itu bisa jadi jumlah. Kalau dalam bahasa Arab ya. Tapi kita tidak akan mempermasalahkan bahasa Arabnya. Tidak akan mempermasalahkan kata, jumlah, tarkib, ayat dan sebagainya. Karena nanti juga akan kita bahas satu demi satu. Kita perhatikan
Alif Lam Mim. Ini adalah kata-kata yang mudah diucapkan. A, la, ma. Anak-anak yang baru lahir, kemudian dia belajar bicara, maka untuk mengucapkan a, la, atau ma biasanya mudah. A, itu mudah. La, itu mudah. Ma, maka yang paling cepat anak-anak manggil itu mama kan? Bukan baba atau bapak, tapi mama. Karena Untuk B, untuk ba itu susah. Nah, lalu apa kaitannya dengan a, ro, ba? A. Kita aja susah mengucapkan a yang benar itu. Kadang-kadang a sampai harus ngeden, harus segala macam untuk benar a-nya itu. Di mana makhrajnya yang benar? Sampai harus membalikan mata segala macam caranya. Nah, jadi alama atau alif lam mim dengan a, ro, dan ba itu korelasinya sangat-sangat dekat. Apa itu hubungannya? Kalau a itu mudah, karena setiap orang mudah untuk mengatakan a. Tapi begitu mengucapkan a, ini agak sulit. Harus atau butuh yang namanya usaha, butuh yang namanya proses, butuh namanya belajar. Betul apa betul? Betul. La itu mudah, karena anak yang belum bisa bilang R itu semua bilangnya pakai L. Nah, Ella. Kalau udah bisa bilang R jadi era. Jadi L mudah, tapi begitu R itu agak susah. Apalagi mohon maaf yang cadel ya. Cadel itu apa sih? Ya pokoknya yang susah mengucapkan R itu dibilangnya cadel kalau dulu. Enggak tahu bahasa sekarang udah berubah atau masih tetap? Tetap ya. Nah, jadi lam, ro. Jadi ro itu apa? Ro itu adalah L yang diulang sehingga bergetar. R jadinya. Dan susah memang bagi yang belum bisa. Tidak semua anak baru bisa bicara langsung bisa bilang R. Kemudian ma. Ma itu mudah. Anak-anak yang baru belajar bicara rata-rata bilang mama itu paling cepat. Mama, mamam. Mam. Nah, itu mudah. Iya, sama-sama huruf bibir. Dan sama-sama A dengan A, makhorijul hurufnya sama enggak? Sama-sama al-halqu. Al-halqi. Al-halqi atau al-halqu. Al-halqu itu artinya tenggorokan. Lam dan ro sama-sama juga huruf lisan. Yang satu bergetar R, yang satu L, tidak bergetar. Nempel lidah ke langit-langit atas. Kemudian ma atau mim dengan ba. Ma itu kok bisa mudah anak-anak bilang mam. Tapi untuk bilang ba itu susah. Berarti harus atau butuh yang namanya proses untuk belajar. Makanya belajar bahasa Arab atau bahasa Al-Quran ini adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh siapapun di antara kita yang ingin memahami Al-Quran. Jadi alif lam mim. Saya menukil dari dua surat yang ada di Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Luqman. Surat Al-Baqarah surat keberapa? Surat kedua. Luqman 31. Al-Baqarah
Kita tahu artinya apa? Sapi betina. Kenapa surat itu dinamakan surat sapi betina ya? Nah. Begitu selesai surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru setelah itu alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surat kedua tiba-tiba langsung surat Al-Baqarah. Ada apa? Kok begitu susunannya? Susunan dan kenapa surat itu begitu panjang? Surat terpanjang di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Terdiri dari 286 ayat dan kurang lebih kalau di Quran pojok atau Quran cetakan Madinah itu terdiri dari 2 juz 8 lembar. Jadi paling panjang. Nah, coba kita perhatikan. Alif lam mim. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan alif lam mim itu adalah dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Lalu kita bandingkan di surat Luqman. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Ada persamaannya? Ada persamaannya, ada perbedaannya. Dan ini dua surat ini yang paling mirip di 5 ayat pertama antara surat Al-Baqarah dan surat Luqman sangat-sangat mirip. Jadi untuk menghafalkan surat Luqman dengan surat Al-Baqarah 5 ayat itu lebih mudah karena hampir sama kata-katanya, hampir sama ayatnya. Kita perhatikan. Dalika itu dalam bahasa Arab disebutnya isim isyarah. Kata tunjuk. Untuk jauh. Untuk siapa? Untuk laki-laki. Iya. Kata-kata dalika itu dalam bahasa Arab disebut isim isyarah. Artinya kata tunjuk untuk laki-laki. Kata tunjuk yang jauh. Dalika. Nah, muzakkar. Dalika. Untuk perempuan, tilka. Dan luar biasanya ya, Masya Allah, benar-benar uslubnya Al-Quran ini luar biasa. Makanya bahasa Arab itu harus mengacu kepada bahasa Al-Quran. Dalikal kitab. Yang ditunjuk itu Alkitab. Alkitab itu bentuknya bentuk laki-laki atau muzakkar. Tilka ayat. Ayat itu bentuknya muannas atau perempuan. Tilka. Nah, jadi laki-laki perempuan. Zalika dan tilka. Dari sini saja kita sudah bisa memahami sesuatu yang luar biasa. Anehnya Al-Baqarah itu bentuknya bentuk perempuan. Kalau Luqman jelas-jelas laki-laki. Tapi kenapa di Luqman tilka, di Al-Baqarah dalika? Apakah ini betul penalaran atau tidak? Luar biasa. Cara Al-Quran mengajarkan kepada kita, cara Allah mengajarkan kita. Dari segi bahasa saja, Masya Allah, dibuat cerdas kita kalau mau memikirkannya. Iya, ditadaburi. Oh gitu. Jadi Al-Baqarah itu apa sih yang paling kita lihat, yang paling nyata kita lihat kalau dari kehidupan sapi? Sapi betina lah terutama. Fenomena yang paling jelas yang diberikan atau yang dijalankan oleh seekor sapi itu bagaimana? Wah, bayangkan itu, sapi betina. Fenomena hidup seekor sapi, dia makan di situ, dia tidur di situ, dia buang kotoran di situ.
Iya nggak? Tapi untuk sapi betina ada kelebihannya. Bisa diperah susunya, dan bahkan untuk minum anak-anak sekarang kebanyakan lebih banyak minum susu sapi daripada susu ibu. Ini fenomena yang terjadi. Susu sapi lebih banyak dibeli orang daripada susu ibu. Padahal susu ibu nggak perlu beli. Gratis total, tanpa harus bayar, tanpa harus biaya proses ini itu. Ya itu kan semua juga, sapi juga perlu makan. Tanpa harus proses ini itu kan. Kalau ibu kan begitu disedot susunya sama anaknya, itu tanpa ada proses ini itu lagi. Beda dengan susu sapi. Melalui proses pabrikasi dan lain sebagainya. Setelah jadi pun harus diseduh dengan air panas dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sesuatu yang bukan antar manusia itu butuh proses yang lebih rumit. Kalau sesama manusia itu prosesnya itu lebih mudah sebetulnya. Dalam hal ini ya. Jadi begini. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita ke intinya aja. Allah mengingatkan kepada kita bahwa Alif Lam Mim itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kita berpikir Alif Lam Mim ini apa sih? Alif Lam Mim itu kan hanya sekedar huruf inisial Alif, Lam, dan Mim. Mungkin kita sudah sering mendengar kajian seperti ini. Alif itu sebagai sumber, seolah-olah sumber ya. Kalau nggak ada sumber itu nggak mungkin kita memproses sesuatu. Lam karena bentuknya sudah mulai nyambung, nah itu adalah melambangkan suatu proses yang dilakukan. Dan Mim itu melambangkan satu tujuan yang ingin dicapai. Jadi Alif Lam Mim menunjukkan atau memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan suatu produk tertentu, kita butuh sumbernya, kita butuh proses, dan jadilah sebuah produk. Ini baru Alif Lam Mim ya. Tapi kata Allah, dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab. Apa bedanya kitab dengan ayat? Ayat bagian dari kitab. Kitab itu lebih global. Kalau ayat lebih spesifik ya. Ayat itu kan spesifik, bagian dari surat bahkan. Jadi kalau dilihat bagian-bagian Al-Quran itu mulai dari huruf, setelah huruf kata, setelah kata kalimat, setelah kalimat ayat, setelah ayat surat, setelah surat baru juz, baru Quran, baru mushaf ya, 30 juz itu disebut mushaf Al-Quran. Nah, coba kita perhatikan. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Alif Lam Mim itu petunjuk bagi orang bertakwa dalam versi surat Al-Baqarah. Tapi dalam surat Luqman, tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat dari satu kitab yang hakim, yang memiliki hikmah, yang memiliki hukum-hukum, yang berformula, yang terformula, yang memiliki formulasi, rumusan-rumusan. Jadi Al-Quran ini memiliki rumusan, dan hampir semua yang ada di Al-Quran adalah rumusan hidup manusia. Jadi kalau kita mau tahu rumus hidup, maka tak lain dan tak bukan adalah jawabannya Al-Quran. Karena rumus itu untuk apa sih? Rumus itu kan menyederhanakan ya, penyederhanaan. Untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi,
Maka kalau kita tahu rumusnya, insya Allah mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Maka begitulah Al-Quran Allah turunkan. Hakim di situ atau hikmah di situ adalah intinya bagaimana supaya kita mudah menyelesaikan suatu permasalahan. Tilka ayatul kitabil hakim. Satu ayat full. Tapi kalau dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih. Coba kita urai sedikit. Surat Al-Baqarah itu lebih general. Bahkan terdiri dari 286 ayat. Surat Luqman itu lebih spesifik. Karena khusus manusia. Luqman itu manusia. Al-Baqarah itu boleh dikatakan adalah fenomena yang sebetulnya antara manusia dan sapi itu sedikit perbedaannya. Tapi kalau dalam hal hidup untuk kehidupan dunia, persis sama. Sapi butuh makan, kita butuh makan. Sapi butuh beranak pinak, kita juga sama, punya kebutuhan itu. Apalagi yang tidak sama? Bedanya apa? Otaknya gede, lebih gede sapi. Tuh. Nah, jadi surat ini kalau dilihat surat 2 sampai ke 31. Sebetulnya kita ingin, mungkin saat ini kita masih dalam dimensi Al-Baqarah. Masih dalam dimensi Al-Baqarah itu maksudnya adalah kita masih berkutat dengan kehidupan dunia, di mana dunia itu menjadi tujuan hidup kita. Sapi itu tujuannya hanya untuk makan, hidupnya untuk makan. Kalau manusia makan untuk hidup. Nah, bahkan sapi pun dimakan oleh manusia. Enggak ada manusia yang dimakan sapi. Jadi, nah itu hebatnya ya. Jadi Al-Baqarah yang sebentar lagi akan dipotong sama Bang Gandhi nanti di Cibarengkok. Sapi, kenapa sampai Allah memberikan satu ibrah kepada kita berupa seekor sapi? Sampai dijadikan nama surat dan surat paling panjang. Kenapa enggak onta? Kenapa enggak harimau yang lebih ganas kan? Kenapa? Al-Baqarah. Karena fenomena hidup manusia sepanjang hidup itu yang paling panjang peristiwa yang dijalani oleh manusia itu adalah peristiwa ke-Al-Baqarahan. Peristiwa makan minum, iya kebinatangan. Nah, itu makanya harus dikorbankan kan? Nah, nanti kita sampai ke sana. Harus dikorbankan. Harus dikorbankan supaya tidak terus-menerus kita jadi Al-Baqarah. Sepanjang hidup kita tuh Al-Baqarah. Namanya fenomena ke-Al-Baqarahan tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Jadi secara dimensi duniawi kita sama dengan sapi. Kalau kita hidup hanya untuk dunia. Walaupun kita tingkat rumah bertingkat di entah apalah, bahkan punya mobil yang sangat lux, punya kekayaan yang tak terhingga, bahkan punya SpaceX, mungkin. Apa itu SpaceX? Tetap saja kalau hanya untuk duniawi saja hidupnya, apa bedanya dengan sapi? Karena tidak tahu nilai, tidak tahu kemana tujuan hidup. Makanya Allah ingatkan dari surat 2 ke surat 31. Berapa jenjangnya? Berapa surat? 30. 30. Kalau ingat 30 ingat bulan. Berarti kalau bulan itu dimensi waktu.
butuh kita waktu. Kita butuh waktu untuk menjadi Luqman, untuk menjadi manusia. Butuh proses. Tidak mungkin kita tiba-tiba jadi Luqman. Tidak mungkin kita tiba-tiba jadi manusia tanpa proses. Apalagi. Tapi Luqman ini seorang manusia biasa dan bukan nabi, tapi Allah nukilkan di dalam Al-Quran. Bahkan sampai-sampai diberikan gelar Luqmanul Hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Luqmanul Hakim. Luqman yang penuh dengan hikmah. Luqman yang memberikan pelajaran kepada kita. Karena sangat terkenal kata-kata Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara mantap Madian hafalnya. Wa idh qala Luqmanu libni ya bunayya la tusyrik billah. Masya Allah, hafal semua, luar biasa ini. Wah, sip. Berarti resumnya nanti Mbak Dian bikin. Inna syirka la dzulmun adzim. Itu wasiat atau nasihat Luqman kepada anaknya. Mulai dari walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkurillah sampai ya bunayya, ya bunayya. Iya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi fala tuti'huma wa sahibhuma wattabi' man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum. Masya Allah, hafal semua. Iya. Sampai ya bunaya aqimis shalah, ya bunaya innaha in takum misqala habbah min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Sampai terus. Nah, jadi seorang Luqman yang manusia biasa seperti kita, yang bukan nabi, yang tidak diturunkan kepadanya kitab, yang tidak dibawakan kepadanya risalah, tapi Allah nukilkan di dalam Al-Quran surat Luqman, berarti seorang manusia yang luar biasa. Kalau nggak salah pada zaman Nabi Daud. Ya, kalau menurut Ibnu Abbas itu pada zaman Nabi Daud katanya hidupnya, Luqman itu. Tapi ada juga yang mengatakan di zaman Nabi lain. Tapi yang lebih banyak keterangan itu hidup pada zaman Nabi Daud. Ya. Kembali, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kalau untuk Al-Baqarah itu satu ayat. Tapi kalau di surat Luqman dibedakan ayatnya, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Hudan dan rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Takwa itu salah satu ciri orang bertakwa pasti berbuat baik enggak? Orang bertakwa pasti berbuat baik. Nah, jadi ini lebih spesifik. Lil muhsinin, sana lil muttaqin. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Yang ini hudaw lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sampai lebih detail tuh. Tapi anehnya itu lebih detail di sana. Di sini hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Cukup segitu aja. Seolah-olah rangkuman dari surat Al-Baqarah yang 2 ayat tadi. Tapi semuanya tercover. Nah, jadi
Coba kita perhatikan Alkitab dengan ayat saja. Kalau kita perhatikan, kitab itu bentuknya laki-laki, ayat bentuknya perempuan. Mana yang lebih detail antara laki-laki dengan perempuan? Perempuan. Itulah hebatnya Al-Quran tuh ya. Dari sini aja kita sudah diajarkan itu. Perempuan itu di mana-mana lebih detail, ini nanti begini nih. Pakaiannya wah sampai ke apalah, aksesorisnya pun diperhatikan. Dan hebatnya perempuan itu dalam satu momen dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Tapi kalau laki-laki hanya satu aja. Jadi luar biasa perempuan ini. Allah berikan kelebihan dari laki-laki. Makanya makhluk surga yang punya rahim itu hanya perempuan. Makanya hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Kalau ibarat kota, istri seperti cuaca yang berubah-ubah. Waduh. Wow gitu. Boleh juga nih. Jadi istri itu seolah cuaca yang berubah-ubah. Bisa panas, bisa dingin, bisa hujan, bisa kemarau. Jadi si laki-laki itu harus punya endurance ya. Kekuatan untuk menghadapi cuaca apapun. Dan hebatnya mudah berubah itu cuacanya ya. Bagus, benar-benar itu. Nah, singkatnya, tiba-tiba ayat kelimanya sama. Antara surat Al-Baqarah dengan surat Luqman, ayat yang kelima itu sama, persis, tidak ada perbedaan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Disinilah intinya. Ulaika itu apa? Ulaika itu juga isim isyarah. Untuk apa? Untuk jauh juga. Untuk siapa? Untuk laki-laki dan perempuan. Jadi dzalika dan tilka digabung menjadi ulaika. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Iya. Udah antara Luqman dan Al-Baqarah tadi. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang muflih. Orang-orang yang menjadi pemenang. Nah, kita kembali ke Al-Quran. Al-Quran ini begitu hebatnya menjadi guide kita. Menjadi pedoman hidup kita. Tinggal kitanya mau nggak ngikutin Al-Quran. Tadi dalam kelas apa ini tadi? Kelas Huda iya. Kita sedikit-sedikit membuka tentang surat At-Tariq. Di surat At-Tariq itu ada di ayat berapa itu? Innahu laqaulun fasl. Ayat 13. Sesungguhnya dia Al-Quran laqaulun, la benar-benar qaulun perkataan, faslun. Faslun itu artinya jelas. Sesungguhnya Al-Quran itu perkataan yang jelas. Jadi yang perkataan yang jelas itu hanya Al-Quran. Perkataan selain Al-Quran itu nggak jelas. Maksudnya nggak jelas apa? Pasti tujuannya entah kemana-mana. Yang jelas itu yang punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan nggak jelas. Bukan nggak punya tujuan, maksudnya berkata-kata kita nggak punya tujuan. Pasti ada tujuannya. Tapi kalau bukan tujuannya kepada Allah, maka disitulah ketidakjelasannya. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan yang fasal, yang jelas. Faslun itu artinya juga kelas.
Faslun itu artinya juga diartikan pembeda atau pemisah. Kalau kita tidak punya pemisah, tidak punya pembeda, itu pasti nggak akan punya kejelasan. Yang membuat kita jadi jelas karena ada pemisah atau pembeda. Ada perbedaan. Kalau semua sama, waduh bingung kita nanti. Semua manusia ini wajahnya sama, suaranya sama. Nah, bahaya nggak? Bahaya. Nggak tahu siapa istrinya siapa, suaminya siapa. Itu bahayanya. Makanya ada perbedaan. Suaranya beda, wajahnya beda, semuanya beda. Bahkan kembar identik sekalipun, pasti ada perbedaan di antara salah satunya. Ya, sidik jari itu, Mbak Mira tuh. Nah, kembali ke hudal ulaika ala hudan mir rabbihim. Tadi kenapa kok umat Islam ini selalu kalah ya? Wah, padahal udah gitu cara berbagai macam cara. Umat Islam itu terbesar di Indonesia. 85% umat Islam Indonesia. Dibandingkan non-muslim hanya 15%. Tapi kok selalu kalah? Kok selalu umat Islam ini yang dipimpin? Kok selalu umat Islam ini yang menjadi objek? Bukan yang menjadi subjek. Kenapa? Ya, karena mungkin masih berada di dimensi Al-Baqarah. Islamnya itu Islam versi belum versi Luqman. Karena apa? Karena belum menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Kalau ilmu luar biasa. Profesor doktor udah berjibun di Indonesia ini. Profesor doktor di bidang tafsir Al-Quran. Apalagi yang kurang? Banyak sekali. Para pemikir Islam di Indonesia sangat banyak. Dan hebatnya. Nah, nanti fenomena-fenomenanya nanti kita buka ya. Nah, terus. Makanya kalau kita benar-benar mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Namanya petunjuk itu apa sih kira-kira? Petunjuk itu sesuatu yang mengarahkan kita kepada tujuan. Kopi. Ulang, petunjuk itu apa? Sesuatu mengarahkan kita kepada tujuan. Kalau tidak mengarahkan kita kepada tujuan, bukan petunjuk. Kenapa orang-orang di luar Islam sana sekarang ini sedang menguasai dunia? Bahkan 10 besar orang terkaya di dunia itu semuanya orang non-muslim. Nggak ada orang Islam satupun. 10 orang terkaya di dunia ya. Termasuk Mark Zuckerberg. Dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang punya media komunikasi. Siapa yang tidak punya? SpaceX punyanya si Elon. Punya sekarang nanti ada Starlink di Indonesia nih. Padahal udah dari dulu udah ada Starlink di Indonesia. Starbucks keliling. Starlink. Nanti mungkin IndiHome tergusur, habis. Kalau Starlink ini sudah diberlakukan. Bahkan bisa dibawa kemanapun. Lebih gila lagi nanti kecepatannya juga. Masya Allah. Nanti hidup di Indonesia nih, hidup di kita ini akan selalu dengan internet terus. Makanya orang semakin didinabobokan, akhirnya lupa kepada Quran.
Siapa coba sebutkan salah satu orang terkaya di dunia? Nggak ada yang nggak punya, kalah kekayaannya. Raja-raja itu nggak ada yang kekayaannya sampai 1.000 triliun. Kenapa begitu? Karena memang mereka tujuannya hanya untuk dunia. Makanya mereka mengeksplor segala kemampuannya, tak terbatas, tak terhingga, seoptimal dan semaksimal mungkin untuk kepentingan atau untuk kebutuhan dunia mereka. Dan bahkan mereka mau mengatur dunia dengan cara apapun. Bahkan manusia akan semakin diperkecil jumlahnya. Bahkan sekarang yang namanya cuaca pun bisa direkayasa. Gempa bumi bisa direkayasa. Setelah ada teknologi apa namanya? HAARP. High frequency high frequency aurora automatic aurora research program. Bayangkan itu, mereka itu sampai punya seperti itu. Gunung aja bisa dibuat seperti bubur, makanya gampang longsor. Itu hebatnya teknologi mereka. Kita punya apa? Kita masih pangap longo kan? Makanya kalau kita tidak berpegang kepada Al-Quran, habis kita. Makanya kalau kita tidak jadikan Al-Quran hanya sebagai petunjuk, sebagai huda, maka kita lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Lihat kata-katanya, hudaya. Begitu dibalik ya ke depan, jadi Yahuda. Ya. Ya. Ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatu lil kafirin. Kan gitu kan? Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir, kan kata. Nah, itu dia. Iya. Ya itulah karena sijnul mu'minin, penjara bagi orang beriman, jannatul kafirin, surga bagi orang-orang kafir. Ya namanya surga itu penuh keindahan, kenikmatan, kesenangan, kemudahan. Di penjara emang ada kemudahan, kesenangan, kebebasan. Dibatasi semua. Tapi dibatasi bukan berarti terbatas semua-muanya. Dibatasinya apa? Silahkan kita berpikir seluas-luasnya. Silahkan kita berpikir sejauh-jauhnya. Bahkan harusnya kita berpikir. Kenapa sebut orang di dalam Al-Quran dikatakan ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya? Surat Ali Imran apa surat Ali Imran ayat 90. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi benar-benar ayat atau tanda-tanda bagi orang-orang ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang selalu ingat, selalu zikir kepada Allah. Ingat, yang pertama yadhkuruna Allah dulu, bukan berpikirnya. Iya, alladzina yadhkuruna Allah. Dalam keadaan apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, duduk, dan bahkan dalam keadaan berbaring pun selalu berzikir kepada Allah. Baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka terus-menerus berpikir tentang langit dan bumi. Tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi jangan salah, jangan berpikirnya aja, zikirnya enggak. Zikir dulu. Ingat kepada Allah.
supaya kita berpikirnya dalam rangka untuk tujuan kepada Allah. Jadi hudan wa rahmatan lil muhsinin, hudan lil muttaqin, kemudian diakhiri dengan ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun, orang-orang yang menjadi pemenang. Jadi tidak mungkin kita akan menang kalau Al-Quran tidak dijadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kalau hanya keilmuan, jauh kalah kita sama orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka lebih mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal bapa mereka. Lebih mengenal Al-Quran sebagaimana mereka mengenal bapa mereka. Anak-anak mereka. Bayangkan, kita belum apa-apa, jauh. Makanya apa yang mereka lakukan saat ini, sebetulnya semua diambil dari Al-Quran. Tapi bukan mengambil Al-Quran sebagai hudan. Mereka hanya mengambil ilmunya. Makanya wajar kalau orang Islam juga hanya mengambil segala ilmu, yang akan terjadi adalah bagyan bainahum. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum. Surat 3 ayat 19. Jadi kalau hanya sekedar keilmuan, pasti kita akan saling menyalahkan. Akan merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih benar dari orang lain. Kalau hanya berada pada dimensi ilmu. Makanya cocok sekali kata-kata Sokrates, mengetahui adalah menyalahkan, memahami adalah memaafkan. Luar biasa nggak itu kata-kata itu? Dari mana itu Sokrates bisa? Nah, bahkan kata Muhammad Iqbal, Sokrates itu salah satu nabi. Muhammad Iqbal ya yang mengatakan itu. Salah seorang pemikir dari Pakistan. Mengetahui adalah menyalahkan, memahami adalah memaafkan. Jadi kalau kita hanya sebatas tahu, taunya kita dengan tahu orang lain berbeda. Makanya bisa saling menyalahkan, saya nggak begitu. Setahu, pasti gitu. Setahu gue nggak begitu. Setahu gue juga begini. Pasti saling menyalahkan. Tapi kalau memahami, paham kita terhadap apa yang kita ketahui, orang mengatakan seperti ini, orang mengatakan seperti itu, pasti kita akan maafkan. Karena kita paham, dia sebatas itu taunya. Jadi bayangkan, benda yang sama, dilihat dari sudut pandang yang berbeda, karena warnanya berbeda bisa beda persepsi antara satu dengan yang lain. Begitupun kalau Al-Quran hanya dilihat dari satu sudut pandang, maka orang akan memahami hanya dari satu sudut pandang saja. Hanya sekedar ilmu jadinya. Bisa jadi saling menyalahkan gara-gara Al-Quran. Gara-gara musik aja ramenya bukan main kan? Saling hujat-menghujat. Alhamdulillah yang dihujatnya orang yang alim. Orang yang paham terhadap segala hujatan. Beda pemikiran? Iya, pasti. Karena memang berbeda kita. Makanya beda sudut pandang pasti beda penafsiran, beda persepsi. Nah, itulah. Makanya harusnya kita memahami sesuatu itu. Memahami itu global ya. Bukan hanya memahami apa yang diketahui aja, tapi memahami diri yang paling utama. Kalau kita sudah memahami diri kita, insya Allah kita akan paham diri orang lain. Tapi kalau kita belum paham diri kita, sulit kita untuk memahami orang lain. Paham itu apa? Misalkan sifatnya si ini begini, kita paham. Ya udahlah, jangan diikutin yang seperti itu. Dia memang kebiasaannya begini. Nah, itu.
Jadi inti dari surat Luqman dan Al-Baqarah, ingat bahwa Al-Baqarah itu fenomena secara global semua manusia, tak terbatas kepada siapapun, pasti hidup dalam keadaan seperti Al-Baqarah. Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh beranak pinak, memiliki segala kebutuhan persis sama dengan kita. Yang membedakan kalau manusia, kalau Luqman tadi ya, ini spesifik manusianya Luqman, karena Luqman ini manusia yang spesial. Benar-benar dia tahu diri. Dengan nasihat yang diberikan kepada anaknya, ini menunjukkan bahwa seorang Luqman itu adalah orang yang benar-benar memahami diri. Nggak mungkin dia memahami diri, nggak mungkin dia bisa memberikan nasihat kepada anaknya kalau dia tidak paham apa yang dinasihatkan kepada anaknya itu. Jadi dalam hal ini, marilah kita ciptakan diri kita sebagai Luqman, supaya kita menjadi lucky man, manusia yang beruntung. Luqman, luckman. Dan hebatnya bahasa Inggrisnya pun luck ya. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Masih ada waktu? 5 menit lagi. Oke. Sampai sini ada yang tidak dipahami? Ada yang perlu dipertanyakan, dipermasalahkan? Indakum soal? Indakum masalah? Luqman anak siapa? Saya nggak tahu kalau Luqman ya. Ada bapaknya tapi pasti. Luqman itu mungkin keturunan Nabi Ismail ya, kalau secara keturunan. Karena, siapa aja? Dilahirkan tidak ada ibu, tidak ada. Adam, Hawa. Isa ada nggak ada bapaknya, ada ibunya. Siapa lagi ya? Masya Allah. Itu kambing Nabi Ibrahim juga, kambing ganti Ismail kan. Kirain manusia. Kenapa? Muqatta'ah. Enggak kedengeran? Oh iya, Mafatihus Suwar, pembuka surat. Dan banyak ya. Di Al-Quran itu ada berapa surat yang diawali dengan alif lam mim? Ada berapa surat? Ada 6. 1, 2, Ali Imran 3, Al-Ankabut 4, Ar-Rum 5, Luqman 6, As-Sajadah. Jadi 23, 29, 30, 31, 32. Itu surat yang diawali dengan alif lam mim. Ada 6 surat di dalam Al-Quran. Tapi yang sama persis, hampir sama antara Al-Baqarah dengan Luqman. Karena surat Ali Imran kan Allahu la ilaha illa huwa apa? Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alaikal kitab bil haqq. Kemudian yang surat itu Ahsiban Nas, Gulibatur Rum, dan Tanjilul Kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Yang benar-benar dalikal kitabu dan tilka ayatul kitabil hakim hanya surat Al-Baqarah dan surat Luqman. Jadi dalam hal ini, kalau kita mau menjadi orang-orang yang punya
keberuntungan dan menjadi pemenang, maka kita proses ke al-baqarahan kita menjadi kelukmanan kita. Mari kita tumbuhkan jiwa kelukmanan dalam diri kita. Karena Luqman inilah yang akan membawa kita, enggak tahu saya. Mungkin ada, tapi Luqman itu bisa jadi ada dalam bahasa Ibrani atau bahasa yang lainnya. Tapi yang jelas kalau dipisah liqo man kan gitu. Bertemu, man siapa. Jadi siapa yang ingin bertemu dengan Allah, jadilah seperti Luqman. Kenapa Ustaz? Dua pertemuan, Luqmanun, Liqomanu, ya. Dua pertemuan. Enggak seluruh dibaca Al-Baqarah. Kalau bisa dihafal malah bukan dibaca. Ya, Mbak Iri udah Al-Baqarah udah hafal, Luqman udah hafal. Mbak Dian Luqmannya udah hafal, tinggal Al-Baqarahnya. Nah, Alfil. Nah, jadi itu saja. Ulang, kenapa? Nih. Hah? Tumbuhkan jiwa kelukmanan kalau kita mau bertemu dengan Allah. Ada rekamannya, tenang aja nih. Aduh, udah habis waktunya. Nanti disambung lagi. Disambung di kelas kita nanti. Iya. Nah, itulah yang harus kita korbankan ke al-baqarahan kita. Apa al-baqarah itu? Al-baqarah itu kebinatangan kita. Kita korbankan, kita putus. Jangan menjadi sifat-sifat kita. Nah itu, yang dikorbankan itu adalah sifat-sifat kebinatangan yang bukan sifat-sifat manusia, kita potong. Iya, dibuang. Kalau masih tetap melekat pada diri kita, maka sampai kapanpun kita akan seperti itu. Bukan dibuang, dikendalikan. Iya, dikendalikan. Artinya dibuang di situ bukan dibuang kenapa dipotong? Kan secara syariatnya dipotong kan hewan kurban itu. Kambing dipotong, sapi dipotong, bahkan unta pun dipotong. Bukan berarti kita, kan dijelaskan di dalam surat apa? Al-Hajj. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan juga darahnya, walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Jadi bukan berkorban itu bukan berarti kita mau bagi-bagi daging, bukan. Tapi karena kita mau menumbuhkan ketakwaan dalam diri kita, maka kita berkorban. Apa yang kita korbankan? Sifat-sifat kebinatangan. Yang mana sifat kebinatangan itu apa ciri yang utama dari binatang? Serakah, manusia banyak yang serakah, lebih banyak. Ayo. Ciri utama yang membedakan antara manusia dengan binatang apa? Ya pasti kalau akal nggak punya binatang, tapi punya insting. Sulit diatur, susah diatur binatang itu, nggak punya aturan. Nggak punya aturan. Binatang itu nggak punya aturan.
Kalau manusia punya aturan. Kalau ada orang mau berkurban tapi dia berpendapat gini, ngapain kamu kurban misalnya di Pulau Jawa itu banyak yang makan daging, kenapa nggak ke Papua aja kamu lebih dipakai orang di sana jarang makan daging, susah yang berkurban itu gimana Pak? Dia jadi pilih-pilih tempat, dia maunya tempatnya yang jarang orang makan. Kalau di sini saja kan udah banyak yang Nggak apa-apa kalau memang dia punya biayanya untuk mengirim ke sana, bagus. Untuk maksudnya kan tinggal transfer. Tapi mungkin harga sapi di Papua dengan harga sapi di Jawa beda harganya. Satu domba 11 juta. Satu kambing. Itulah kalau takwa, kalau sudah ketakwaan yang dalam kondisi apapun orang bertakwa itu tidak akan pernah terkontaminasi dengan, tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Ya. Ya? Masya Allah. Iya, janda Palestina. Janda Palestina dengan anak satu, ada yang anak dua. Masya Allah. Itu dia. Datangnya aja susah nembusnya. Udah kena dor duluan kita. Baik. Karena sudah jam 2, nanti kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan lagi, kita bicarakan lagi. Inti dari semua ini adalah marilah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita. Satu-satunya cara untuk mencapai tujuan kita kepada Allah hanyalah Al-Quran. Selain Al-Quran, sehebat apapun retorika yang dikeluarkan, sehebat apapun pemikiran yang dibangun, sehebat apapun kemampuan manusia untuk merekayasa apapun, kalau bukan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah, maka hanya Al-Quranlah yang akan memberikan kita jalan yang benar kepada Allah. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sama-sama baca khatmil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.